يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة إلى حضرة بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه جميع وبجاه أربعة الخلفاء الراشدين وبجاه أربعة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله رسول أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى جميع سادتنا علي أبي علوي وجميع صالحهم وفراهم وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد وجميع صالحه وفراحه وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وأن خصوصا إلى الروح رفيق محرودين ثم نقدم ونوديها بجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا معلم شيخ هدامي كهدي شيخ الأمزر كهدي سبيل الرشاد كهدي مرشدي كهدي اسكندر كهدي أحمد معروف أن الله تعالى يغفر لهم وارحمهم وأن الله يتغشهم بالرحمة المغفرة بدرجاتهم في الجنة وبنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الختام ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مجلس الغزائن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشكركم على ما قرأتم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bi kaifiyati fi'li syai'il wajibi fala yajibu illa inda iradati mubasyaratihi faman balagha musliman fil muharrami masalan
kanal wajibu alaihi fauran ayyata'allama makna syahadataini wa yantiqu bihima wa yata'allamu wujubas shalawatil khamsi wa ma yajibu min ma'rifatiha wa arkaniha wa ahkamiha. Wa alaika dan wajib atasmu bi kaifiyati fi'li syai'il wajibi untuk mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu yang wajib. Fala yajibu maka tidak jadi wajib illa inda iradati mubasyaratihi illa kecuali inda ketika iradati mubasyaratihi ingin melakukan perkara yang wajib itu. Situ tuh. Jadi kata ki musannif, kita dianjurkan kudu mengetahui bagaimana melakukan perkara sesuatu yang wajib. Maka tidak jadi wajib kecuali kalau sudah ingin melakukan perkara yang wajib itu. Kalau dalam bahasa qaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kita mengerjakan sholat wajib. Sebelum sholat kita kudu melakukan wudu, maka mencari tahu cara wudu jadi wajib. Kenapa emang? Karena kita ingin melakukan fardu yang wajib, sholat yang fardu. Karena sholat itu kudu pakai wudu, maka kita kudu bisa melakukan bagaimana cara wudu. Ntar begitu juga wudu itu tidak bisa menjadi sempurna kalau kita belum mengetahui cara menghilangkan najis. Maka kita mesti tahu juga cara menghilangkan najis. Kenapa emang? Karena nggak mungkin sah itu wudu kalau kita nggak bisa menghilangkan cara najis. Itu namanya bi kaifiyati fi'li syai'il wajib fala yajibu illa inda iradatihi mubasyaratihi. Orang bentolin genteng kudu ke atas, wajib naik ke atas karena gentengnya di atas. Nah dia kudu naik tangganya jadi wajib tuh. Itu namanya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kenapa emang? Karena dia pengen benerin gentengnya di atas, maka naik tangganya jadi kudu wajib juga. Faman balagho musliman fil muharrami mathalan. Faman maka barang siapa balagho yang telah sampai musliman halnya dalam keadaan muslim fil muharrami fil mahrami fil mahrami di dalam mahram masalan contohnya. Jadi kalau di sini contohnya berkaitan dengan yang mahram. Masalan contohnya kanal wajibu alaihi fauran, kana maka wajib itu muslim alaihi atas si muslim fauran halnya segera. Fauran itu segera. Segera apa? Ayyata'allama untuk dia belajar, agar dia belajar makna syahadataini, makna dua kalimat syahadat, wa yantiqu bihima dan mengucapkan, yantiqu mengucapkan, bihima dengan dua kalimat syahadat, wa yata'allamu dan dia kudu belajar wujubas sholawatil khamsi perkara yang wajib sholat 5 waktu, wa ma yajibu wawunya atopnya ke ayu al-lima yata'allamu, wa yata'allamu dan dia wajib
mengetahui min ma'rifatiha dari mengetahuinya salat 5 waktu, wa arkaniha dan rukun-rukunnya salat 5 waktu, wa ahkamiha dan mengetahui hukum-hukumnya salat gitu. Jadi bagi orang muslim yang sudah sampai dia mengetahui mahram, di sini digambarinnya bukan baligh tapi mahram. Kan patokan orang muslim yang sudah mukallaf ketika ada bahasa mahram. Mahram itu perempuan yang haram dinikahin, itu namanya mahram. Cuman istilah di kampung atau di masyarakat suka jadi salah. Ente bukan muhrim maneh, lu belum muhrim, jangan pegang-pegang. Salah tuh. Muhrim itu artinya orang yang ihram. Bahasa Arabnya muhrim. Yang bener kalau buat kalimat kayak begitu mahram. Jangan pegang-pegang. Ente bukan mahramnya. Makanya kalau haji atau umroh suka ada dicari mahramnya. Nah, itu khilafiyah tuh kalau dalam haji. Padahal bukan mahramnya, kita dipaksa buat jadi mahram. Itu perdebatan panjang tuh dalam bahasa ulama. Kan ada tuh perempuan yang umroh atau haji nggak ada mahramnya, akhirnya pengurus travel disuruh jadi mahramnya. Itu dulu saya termasuk orang yang suruh jadi mahram perempuan padahal bukan mahram saya. Jadi biar lulus masuk ke jedahnya itu, karena kalau perempuan ditanya mahramnya mana, karena dia kagak bawa suaminya atau kagak bawa anaknya. Nah itu dalam pemberangkatan haji ada umroh. Nah bagaimana hukum mahram yang dipaksakan untuk meluluskan dalam hal satu ibadah? Nah itu banyak khilafiyat. Nah di sini patokannya perempuan muslim yang sudah pada bahasa mahram. Karena kalau dia masih balik sebelum kecil, masih kecil, itu nggak ada istilah mahram. Tidak membatalkan wudu. Itu walaupun dia orang lain tapi masih kecil, itu nggak apa-apa. Nah tapi kalau udah mahram berarti udah gede. Jadi patokannya di sini bukan sekedar balik doangan, tapi mahram. Ketika orang muslim itu udah gede, sudah pada mahramnya, sudah disebut ada bahasa dia mahram, maka dia wajib tuh segera mengetahui makna 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengetahui wajibnya sholat 5 waktu, rukunnya sholat, hukumnya sholat. Nah itu dia wajib mengetahui itu, karena dia sudah sampai pada tingkat muslim yang baligh dan mahram, maka punya kewajiban. Terus wa minal wajibi alaihi ayya'rifa wujubas saumi waz zakati wal haji wa ghairiha minal wajibatil ainiyati wa ya'rifu tahrimaz zina wa syurbil khamri wa aghdhi amwalin nasi bil batili wa ghairiha minal muharramatis syar'iyyati. Walakin la yajibu alaihi ayyata'allama kaifiyatas siyami wal haji illa inda maji'i ramadhani wa iradatil haji wala kaifiyatiz zakati illa hatta yamlika mala yuzakka wa yaji'u waqtu ikhrajiz zakati wallahu a'lamu. Wa minal wajibi, dan di antara yang wajib alaihi atas muslim yang udah baligh, apa itu di antaranya lagi? Ayya'rifa hendaklah dia mengenal, mengetahui wujubas saumi, wajibnya puasa, waz zakati, dan wajibnya zakat, wal haji, dan wajibnya haji,
wa ghairiha, dan selain itu semua. Karena semua itu minal wajibatil ainiyati, karena itu semua kewajiban-kewajiban yang ainiyah. Wa ya'rifu, dan wajib dia mengetahui tahrimaz zina, keharaman zina, wa syurbil khamri, dan keharaman minum khamr, wa agdi amwalin nasi, dan keharaman agdi mengambil amwalin nasi, barang-barang orang, bil batili, dengan cara yang batil, wa ghairiha, dan selain itu semua, zina, minum khamr, ngerampas barang orang, semua itu minal muharramatis syar'iyyati, bagian dari perkara yang diharamkan dalam syariat. Walakin, akan tetapi, la yajibu alaihi, tidak wajib atasnya, ayyata'allama, untuk dia belajar, kaifiyat tasyami, kaifiyat cara berpuasa, wal haji, dan kaifiyat haji, illa, kecuali inda maji'i ramadhani wa iradatil haji, illa, kecuali inda, ketika maji'i, datang, ramadhani, bulan Ramadan, wa iradatil haji, dan ketika datang, wawunya atopnya ke inda maji'i, wa iradatil haji ay wa inda maji'i iradatil haji, dan ketika hendak datangnya ingin haji, wala kaifiyatiz zakati, wala yajibu, wala yajibu, dan tidak wajib mengetahui kaifiyatiz zakati, kaifiyat zakat, illa, kecuali hatta, sehingga yamlika malan, dia memiliki harta, yuzakka, yang kudu dizakati, wa yaji'u, dan telah datang waktu ikhrajiz zakati, waktu mengeluarkan zakat. Wallahu a'lamu, Allah lah yang paling mengetahui. Ada di sini semuanya mengetahui, makanya disebut wallahu a'lamu. Jadi di antara kewajiban bagi orang muslim yang baligh, dia kudu mengerti berkaitan yang wajib, di antara lain puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Karena itu semua bagian kewajiban atau wajibatul ainiyah. Ainiyah itu yang nyata, yang jelas hari-hari. Dan kemudian dia kudu mengetahui muharramati syar'iyyah, perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Itu dia kudu kenal tuh. Haram zina, haram minum khamr, haram merampas barang orang lain. Nah, dia kudu kenal tuh, dia kudu mengetahui. Yang enggak wajib ainiyah, apa itu? Mengetahui kaifiyat puasa dan kaifiyat haji, kecuali kalau emang udah waktu pengen Ramadan datang atau pengen dia haji. Makanya ada istilah fikih puasa, orang suka ada istilah targhib Ramadan, persiapan ngadepin Ramadan. Targhib Ramadan itu diantara materi suka menyampaikan berkaitan hal-hal yang puasa. Kalau orang pengen haji, umroh, dia suka atau dia wajib menghadiri manasik umroh atau manasik haji. Itu namanya inda maji'i, haji atau umroh. Yang tidak wajib, dia tidak wajib mengetahui zakat juga, kecuali kalau dia hatta yamlika malan yuzakka, kecuali kalau dia udah punya bandanya. Wa yaji'u waktu ikhrajiz zakat, dan sudah datang waktu mengeluarkan zakat. Ini bagi orang-orang yang umum dan ini. Lain halnya bagi santri atau bagi tulabul ilmi atau penuntut-penuntut ilmu agama. Itu mah nggak kenal, walaupun dia nggak punya duit, walaupun dia fuqara, ya begitu. Babu zakati, bab yang menerangkan tentang zakat. Terus kata Ustaz, karena ente fuqara semua, kita lompatin aja dah. Ya kagak. Kalau kata guru dulu waktu begitu ngaji bab zakat,
guru tawasul juga Fatihah. Mudah-mudahan dengan sabab ngaji bab zakat ente semua, kita semua dimurahin, digampangin rezekinya biar jadi muzakki bukan jadi mustahik gitu. Jadi ngaji bab zakat bukan sekedar orang mengetahui biar bab zakat doang kan, itu bisa menjadi doa biar dia bisa menjadi muzakki, diniatin. Nah itu banyak yang mustajab tuh, tapi diniatin dia pengen jadi muzakki, yang orang yang bisa bayar zakat, berarti kan dia menjadi orang kaya maksudnya gitu. Karena yang muzakki atau orang yang punya zakat, kewajiban zakat, yang punya banda, yang punya harta. Kemudian wal muharramatu wal wajibatul ainiyatu ma'rufatun bainal muslimina la takadu takhfa. Wal muharramatu, dan adapun perkara yang diharamkan, wal wajibatu, dan adapun perkara yang wajib, yang al ainiyatu, yang bentuknya itu ainiyah, itu semua ma'rufatun bainal muslimin, itu udah ma'ruf. Ma'ruf itu udah maklum di antara orang muslim. Sholat wajib, nyolong haram, zakat wajib, minum khamr haram, itu perkara yang ma'ruf, itu mah orang muslim semua rata-rata udah pada ngerti. La takadu takhfa, la takadu takhfa, tidak hampir. La takadu to takadu, kadaya kidu to hampir. Artinya la takadu takhfa, takhfa itu samar. Tidak hampir itu maksudnya nggak ada sedikit pun yang samar, kagak ada. Nggak ada sedikit pun yang samar, semua udah pada mafhum tuh, perkara yang muharramat dan perkara yang wajibat bainal muslimin, antara orang muslim. Cuma orang NII aja yang saya dengar kata orang NII merampas duit orang tua halal karena dia masih kafir, begitu kan dia, karena dia belum dibaiat. Nah itu udah melenceng dah tuh yang begitu-begitu. Makanya di sini perkara yang wajib, perkara yang haram itu ma'rufa bainal muslimin, itu udah ma'ruf, itu mah nggak ada yang samar. Kemudian wa innamal muhimmu ma'rifatul ahkami, wa innamal muhimmu, dan sesungguhnya yang penting, ma'rifatul ahkami, mengetahui hukum-hukum. Naam, iya. La yakfi, enggak cukup, illa kecuali talakko dalika, talakko itu bertemu, talaki bertemu. Dalika semua itu, mengetahui hukum semua itu, min alimin, dari seorang yang alim, yaghshallaha, yang takut ame Allah, wa yadinu bil haqqi, dan yang memegang dengan yang hak. Sampai situ. Jadi sesungguhnya yang penting bagi seorang muslim dia mengetahui hukum-hukum, dan untuk mengetahui hukum agama tersebut yang paling utama kita itu kudu talaki. Talaki ngaji itu bertemu sama guru, namanya talaki. Dari kata lakiya yalqa, bertemu. Talaki itu bertemu. Orogan kalau kata kita mah. Jadi guru sama murid dia ketemu musafahah, bukan musafa. Kalau musafa salaman, musafa itu berhadap-hadapan. Makanya di antara ngaji, kalau dalam bahasa ta'lim mutalim, di antara ngaji ilmu yang manfaat, guru sama murid kudu talaki, guru sama murid kudu musafaha, berhadapan-hadapan. Makanya ketika kita ngaji lewat YouTube, kita ngaji lewat streaming, itu mah kagak kategori ngaji ilmu manfaat. Mungkin wawasan dia dapat, tapi ilmu manfaatnya belum tentu dapat.
Nah, kita kalau untuk mengetahui hal itu semua dianjurkan kata Ki Musannif kita kudu talaki sama orang alim, dan dianjurkan orang alim yang insyaallah takut sama Allah. Wa yadinu bil haqqi, dan emang benar-benar perkara yang hak. Koma. Wal amatu tukhti'u wa tusibu. Wal amatu, dan orang awam, tukhti'u itu bisa salah, wa tusibu, dan bisa bener. Tukhti'u salah, tusibu bener. Bisa bener bisa salah. Kalau amah orang awam. Jadi jangan ngaji sama orang awam tapi sama orang alim. Koma fa iyyaka an taf'ala ma yaf'aluna wa tatruku ma yatrukuna iqtidaan bihim fa innahu la yasihul iqtida'u illa bil ulama'il amilin. Koma fa iyyaka, dan hati-hatilah olehmu, antaf ala engkau berbuat, engkau melakukan, ma apa-apa, yaf'aluna yang mereka lakukan, watatruku, dan engkau meninggalkan, ma yatrukun apa-apa yang mereka tinggalkan. Kenapa emang? Iktidaan, halnya karena mengikuti, bihim dengan mereka. Fa innahu, maka sesungguhnya hal itu, la yasihul iqtida'u, tidak sah kita iqtida. Iqtida itu mengikuti, illa kecuali bil ulama il amilin, dengan ulama-ulama yang amilin. Jadi kata Ki Musannif, kita suruh hati-hati kalau ngaji sama orang awam. Kalau kita ngaji sama orang awam berarti kita melakukan apa-apa yang orang awam lakukan, kita meninggalkan apa-apa yang orang awam lakukan. Itu iqtida yang begitu, iqtida yang salah. Iqtida itu mengikuti. Makanya kalau dalam bahasa sholat berjamaah, dalam fikih, makmum itu disebut muqtadi, orang yang mengikuti. Ada dalam kitab fikih bab sholat jamaah disebut babul iqtida, bab mengikuti imam. Jadi bukan babu sholatil jamaah, tapi babul iqtida. Jadi iqtida itu artinya mengikuti. Nah, mengikuti yang model begitu tidak dianggap sah. La yasihul iqtida, tidak sah itu iqtida. Iqtida itu tidak jadi sah kecuali iqtida kepada ulama il amilin, ulama yang mengamalkan ilmu. Yang susah. Wa qad azal qiyaumu alimun ya'malu bi ilmihi wa qad aza al yaumu wa qad azal yauma. Ini azza jangan dipakai tasdid. Azza jarang. Kalau azza yaizu mulia. Wa qad azal yaumu, dan sungguh jarang pada zaman ini apa yang jarang, alimun orang alim, ya'malu bi ilmihi, ya'malu yang mengamalkan bi ilmihi dengan ilmunya, jarang kata Ki Musannif. Fa'idha ro'aital alima fi hadaz zamani, fa'idha maka apabila ro'aital alima engkau melihat orang alim fi hadaz zamani di zaman ini, yaf'alu syai'an dia melakukan sesuatu, au yatrukuhu atau dia meninggalkan sesuatu, mimma dari perkara yujhalu yang dia tidak diketahui kaunuhu keadaannya, haqqon halnya itu benar, au batilan atau itu yang batil. Koma. Jadi kata Ki Musannif, sungguh udah jarang, udah langka kita ketemu orang alim yang pandai ngamalin ilmunya. Makanya kalaupun kita ngelihat sekarang orang alim di zaman sekarang itu dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu perkara yang dia enggak tahu atau yang dia kurang tahu. Apakah itu hak, apa itu batil, apa itu halal, apa itu haram.
Nah itu naudzubillah. Itu prediksi beliau nih. Ada orang ngaku jadi ustadz, jadi mubaligh, tapi dia nggak tahu atau menyamarkan antara yang hak sama yang batil, antara yang haram sama yang halal, antara yang murka sama yang mulia. Nah sekarang zaman itu yang kita lihat banyak begitu. Itu kata Ki Musannif, fala taktafi bimujarrodi ru'yatihi fil fi'li awit tarqi hatta tas'alahu an wajhi dalika fi syar'i. Fala taktafi, maka tidak cukup bagimu bimujarrodi, dengan semata-mata ru'yatihi fil fi'li, melihatnya itu fil fi'li, pada perbuatan, au tarqi, atau yang dia tinggalkan, hatta tas'alahu, sehingga kamu bertanya kepadanya, an wajhi dalika, tentang hal itu fi syar'i, di dalam hukum syariat. Jadi kata Ki Musannif, kalau kata Haddad, nggak cukup bagi kita cuman ngelihat. Buat meningkatin amal kan begitu. Nggak cukup kita ngelihat, kita kudu tanya. Kiai, kok Kiai bikin haul orang tua? Emang haul sejarahnya bagaimana sih? Emang haul hukumnya bagaimana sih? Nah kalau kita jadi orang yang pengen meningkatkan amalan, itu hatta tas'alahu an wajidalika fi syar'i, menurut syariat bagaimana sih gitu. Jadi apa aja berkaitan dengan amalan orang alim yang kita lihat, itu nggak cukup kita lihat doangan, kalau emang kita pengen ningkatin amal yang kita pengen lakukan gitu maksudnya. Cuman kalau kita cuman lihat doangan, taklid buat ukuran sah sih sah. Makanya kalau dalam usul fikih ada istilah taklid sahih, ada taklid batil. Taklid itu artinya ngikut tanpa dia tahu cari ilmunya, itu namanya taklid tuh. Nah taklid yang begitu ada dua, ada taklid sahih, ada taklid batil. Kalau taklid sahih, kita ngikutnya kepada orang yang kita yakinin gitu. Itu dia orang soleh, dia orang alim, dia orang yang ngerti. Udah kita ngikut, sah, kalau ukuran sah cukup sah. Tapi kalau taklid batil, nah bagaimana taklid batil? Kita dapat infonya itu di tempat yang tidak layak kita jadiin. Maksudnya timbang ngobrol di pos sama orang-orang yang kita kagak jelas, terus kita jadiin bahan buat amalan ibadah kita gitu. Nah itu namanya taklid batil, jangan. Nah kalau taklid, kalau masih sahih masih sah. Tapi kalau ini berkaitan meningkatkan amal, ketika kita pengen meningkat amal, jangan sekedar taklid, tapi kita cari tahu, hatta tas'alahu an wajhi dalika fi syar'i. Wa hukmuhu minad dini, dan mengetahui hukumnya di dalam agama. Wala yahtajul muslimu fi tahsili ma huwa fardun alaihi minal ilmi ila tuli muddatin. Wala yahtaju, dan tidak butuh, al muslimu, bagi seorang muslim, fi tahsili, di dalam menghasilkan, ma huwa fardun, perkara yang fardu, alaihi, atas si muslim, minal ilmi, pada ilmu tersebut, ila tuli muddatin, kepada panjangnya, lamanya mudah tuh waktu. Kalau buat sekedar kita pengen tahu, nggak cukup lama-lama, timbang nanya aja, Ustadz, ini rukun sholat apaan aja sih? Jadi jelas Ustadz, begini. Terangin setengah jam, 15 menit, udah beres. Nah, nggak butuh waktu yang lama. Beda halnya kalau dia sebagai tulabul ilmi, pencari ilmu atau santri. Dia mah kudu tulu zaman, waktunya kudu lama. Tapi kalau sekedar kita pengen tahu, melakukan syariat yang kita pengen lakukan, nggak butuh waktu lama, timbang nanya doangan. Ada orang pengen motong kurban, datang dia ke Ustadz, tanya aja, Ustadz, syarat motong kurban bagaimana sih? Sunnahnya apa sih? Rukunnya apa sih? Nah itu nggak butuh waktu lama,
la yahtajul muslimu fi tahsili ma huwa fardun alaihi minal ilmi ila tuli muddatin wala yakadu talhaquhu masyaqqatun fi dzalika lisuhulati wala yakadu dan tidak hampir talhaquhu dia berjumpa masyaqqatun kesulitan fi dzalika di dalam hal itu. Kenapa emang lisuhulatihi? Karena mudahnya. Jadi hampir kita pengen mengetahui ilmu ibadah yang kita pengen lakukan itu nggak ada istilah masyaqqah. Sebenarnya masyaqqah itu kesulitan, ribet. Yang bikin ribet ya kita, karena kita kagak mau nanya gitu. Tapi kalau kita mau nanya mah kagak ada masyaqqah. Kalau emang tuh orang alim pasti dia bakal diterangin. Kalau tuh orang ngerti pasti dia bakal diterangin. Karena itu lisuhulatihi, karena emang mudah. Takbiratul ihram yang benar bagaimana sih? Diterangin begini. Sujud yang benar bagaimana sih? Diterangin begini. Kalau dia mau nanya, jadi nggak ada masyaqqah kesulitan. Yang jadi masyaqqah kitanya kadang-kadang dia malu nanya. Kemudian wayak fit talibi al-fatonu fi ta'allumi dzalika ayyajlisa ma'al alimil mutqini sa'atan aw sa'ataini min zamanin. Wayak fit talibu dan cukup bagi seorang santri al-fatonu yang cerdas, faton cerdas, fi ta'allumi dzalika di dalam belajar semua itu, ayyajlisa dia duduk ma'al alimi dengan orang alim al mutqini, mutqin itu yang mumpuni, dia duduk itu saatan 1 jam atau beberapa saat, au sa'ataini atau 2 jam min zamanin pada zaman itu. Jadi kalau santri cerdas sih dia duduk sama guru sejam 2 jam itu ilmu guru banyak yang kesedot sama dia. Imbang ngobrol aja tuh. Ada guru, saya punya guru dulu Cianjur, Mama Yunus. Namanya Mama Yunus tuh di daerah Cibubur kesono. Dulu kita ngaji sebelumnya ngaji kitab begini. Kata yang senior yang udah lama di situ, terus ngaji bisa di atas. Mama kita ke atas ngobrol aja. Gitu di jam 11 atau udah wirid. Ada dulu wirid, jadi kita ngaji hikmah sebenarnya. Cuman bagusnya di situ kita suruh ngaji dulu. Cuman begitu di jam 10 setengah 11 udah naik dah wirid. Jadi ada tempat-tempat wirid. Naik dah wirid. Ate ngaji dulu. Ate temen yang lama sih. Ya tadi barusan ngaji. Nah, jadi ada model guru tuh ngajinya yang model ngobrol tuh ngaji. Gitu. Makanya di situ pantesan banyak yang nanya. Nanyanya ya berkaitan ilmu. Ngobrol santai. Atau udah jam 10 setengah 11 nih naik dah. Waktu itu saya baru di situ saya nanya, katanya ngaji dulu. Ngaji kitab apaan? Bukan yang ngobrol. Jadi ngajinya ngobrol. Nah, tapi obrolan itu banyak ilmu emang. Jadi yang ngajinya begitu caranya. Makanya ketika ada orang yang cerdas, ketika ngobrol sama orang alim sejam 2 jam, itu ilmu banyak yang dapat tuh. Emang begitu tuh. Kita ngobrol sama guru nih sejam sama 2 jam, banyak ilmu tuh, ilmu warin. Cuman emang guru begitu, model-model. Ada guru, saya punya tuh almarhum Allah yarham. Dia guru, kalau kata orang kampung situ, kalau berguru sama beliau mah, dia mah kayak bendung. Maksudnya bagaimana? Kalau kagak dipukul kagak bunyi. Dia mah kagak bakal ngomong kalau ditanya. Ya emang kitanya kudu nanya. Jadi kalau ngobrol nih, diem. Kadang-kadang ada guru yang ngomong mulu bawaannya. Jadi kita kagak tanya dia ngomong aja. Tapi ada juga guru yang modelnya dia kagak nanya, kalau kita sowan sepi aja. Kita main lihat-lihatan. Tanya. Itu tanya aja. Nah kalau tanya keluar baru. Nah itu ada kalanya begitu guru. Jadi kudu ditanya dulu baru keluar ilmunya. Pancing sama pertanyaan. Nah itu kalau ngobrol sama orang alim kudu begitu. Kalau ada orang yang cerdas itu cukup tuh. Dia ngobrol aja banyak ilmu yang dia dapat.
Kemudian wa qad jaa a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktubu alal mimbari fasa'alahu ayyu allimahu mimma allamahu Allahu fanazala an mimbarihi fa'allamahu thumma sa'idal mimbaru fa'atamma khutbatahu fa'atamma khutbatahu. Oma, ini sekelumit nih cerita. Waqad jaa dan sungguh telah datang a'rabiyun. A'rabiyun itu Arab Baduy. Kalau kata kita orang Arab Baduy itu orang yang pedalaman, orang dusun. Dia nggak punya tata krama, bukan nggak punya sebenarnya, emang orang dusun gitu, kagak ngerti. Nah ini salah satu contoh dusunnya di sini nih. Ada orang Arab Baduy ila Rasulillah, datang ke Rasulullah. Wahua dan Rasul itu yakhtubu lagi khutbah alal mimbar, di atas mimbar. Fasa'alahu Arab Baduy itu sa'alahu bertanya ame Nabi ayu alimahu agar mengajarkannya mimma alamahullahu apa-apa yang Allah ajarkan kepada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Fanazala an mimbarihi, fanazala maka turun an mimbarihi dari mimbarnya, fa'allamahu maka mengajarkan siapa Nabi hu kepada Arab Baduy tersebut. Udah habis ngajarin sebentar, thumma kemudian so'ida naik lagi al mimbar kepada mimbar, naik lagi ke mimbar, fa'atamma dan menyempurnakan khutbatahu akan khutbahnya. Orang dusun tuh begitu tuh, tapi Nabi ladenin. Mungkin kalau bukan A'robi diomelin mungkin, karena A'robiyun itu banyak tuh cerita tentang A'robi begitu tuh. Jadi orang A'robi begitu, pertanyaannya nyeleneh, kerjaannya nyeleneh, tapi rata-rata Nabi maklumin. Itu bayangin aja, orang Nabi lagi khutbah pakai ditanya. Tapi Marodin jadi tuh Nabi turun sempat ngajarin. Kalau kata kita nanya Nabi dong, cara sujud yang benar bagaimana sih? Kalau nggak salah itu A'robi nanya sujud, apa nanya ruku, saya lupa tuh, itu cerita lengkapnya. Satu tema yang ditanya, cara ruku atau cara sujud yang benar gimana sih? Yang diajarin Allah kepadamu, dia nanya gitu. Jadi Nabi lagi khutbah nih, lagi mengingatkan soal ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, itu orang Arab Baduy itu nanya, Nabi, nanya dong. Cara sujud yang benar bagaimana sih? Dia turun dari mimbar diterangin, sujud benar begini-begini, Rasul naik lagi, terusin khutbah. Nah, itu Arab Baduy yang mau begitu. Nah, itu maksudnya temanya di sini, itu ilmu begitu tuh. Kudu nanya, baru keluar ilmunya. Gitu. Itu temanya ke situ pesannya. Bukan turun dari bukan khotib dari turun mimbarnya. Jadi jangan salah jadiin dalil. Ini dalilnya orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy kan dusun. Nah itu nanya, Nabi diladenin walaupun lagi khutbah gitu. Wa alal jumlati itu kesimpulannya. Faman aroda ayas 5, maka barang siapa yang ingin ayas 5 selamat, wa yagnama dan beruntung. Apa yang harus dilakukan? Fa'alaihi maka wajib atasnya alla yadkhula hendaklah tidak masuk fi syai'in pada sesuatu, wala yuqima dan tidaklah menjalankan ala fi'li syai'i untuk melakukan sesuatu, qad dakhala fihi sungguh dia telah masuk di dalamnya, hatta sehingga ya'lama dia mengetahui hukmallahi hukum Allah fi dalika syai'i pada sesuatu itu, minal wujubi baik yang wajib, awil nadbi atau yang sunnah, awil ibahati atau yang mubah, awil tahrimi atau yang haram. Kenapa emang tafreknya fajami'ul asyai? Karena semua itu la takhlu tidak kosong an ahadi dari salah satu hadhil umuril arbaati dari perkara yang 4 tersebut, wajib, sunnah, mubah, haram. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau selamat dan beruntung,
kita melakukan sesuatu kudu tahu hukumnya apa aja. Jadi semua yang kita lakukan di alam ini semuanya udah kena jatuh hukum. Makanya dalam Quran jelas al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu udah jelas, yang haram udah jelas. Fabainahuma mutasyabihat. Kalau di antara kedua tersebut berarti mutasyabih, remeng-remeng. Gitu. Nah, kita sebagai orang yang pengen selamat dan beruntung, kita melakukan sesuatu kudu tahu hukumnya. Ini wajib apa sunnah, ini haram apa mubah, kudu tahu. Apa aja tuh yang kita lakukan, kita kudu tahu. Jangan kita timbang katanya gitu. Nah, kita kudu tahu kalau pengen selamat dan beruntung. Kenapa emang fajamiul asya? Karena segala sesuatu di alam ini itu tidak pernah kosong dari salah satu 4 hukum tersebut. Semua apa aja. Makanya kalau bahasa orang-orang aspek begitu. Aspek itu yang anti speaker, yang kagak mau pakai speaker. Dulu guru Kiai Ma'ruf salah satunya. Kalau ngaji dibarkin, kita hormatin karena beliau nggak pakai speaker. Bukan haram, bukan. Dulu saya juga nyangkanya orang kagak pakai speaker menyatakan speaker haram. Bukan haram ternyata. Begitu saya berguru sama beliau, nggak haram kagak. Cuman karena speaker nggak ada hukum yang jelas yang membolehkan yang mana, yang nggak boleh. Jadi beliau itu tawakuf itu berhenti. Jadi kalau pakai speaker dalam urusan ibadah, hukum yang soreh ini yang mana? Waktu itu lagi ngaji, cuman udah kelar ngaji, cuman sekedar ngobrol santai. Guru, kalau kita bilang ini buat syiar, boleh nggak? Mana dalilnya yang mana? Nas kitabnya yang mana? Coba. Terus ono kok Kiai Ono pakai speaker, Habib Ono pakai speaker. Beliau jawab lagi, Habib, Kiai bukan dalil. Dalil itu Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Orang bukan dalil, tempat bukan dalil. Ono di Mekah pakai mic, tempat bukan dalil. Ono Habib Ono pakai speaker, orang bukan dalil. Begitu jawaban beliau. Nah, yang membolehkan salah satunya kan itu namanya istinfa'ah, mengambil manfaat yang bisa menambah nilai ibadah. Dibalikin lagi istinfa'ah, bener gak nambahin nilai ibadah? Nah, kita kudu akui itu. Kadang speaker ada halnya ada yang ngeganggu, kadang ada yang orang bikin enak ibadah. Nah, kita kudu akui itu. Nah, makanya beliau nggak mau pakai gitu. Tapi begitu nggak pakai, tapi enak aja ibadah. Kalau lagi di tempat beliau tuh, contoh lagi baca maulid, malah ruh kita kayak kebawa, malah enak. Baca maulid nih, Saraful Anam di tempat beliau tuh nggak pakai mic, tapi resepnya kebawa juga gitu. Artinya beliau bilang berarti speaker nggak bisa dijadiin dalil mutlak buat nambah khusyuk, nggak bisa mutlak. Karena kita akuin juga ada orang yang suka keganggu di saat ibadah ketika ada speaker, kita nggak bisa pungkiri itu. Kita wirid di pojokan, ada orang sholawat di sini, kita kudu jujur, wiridan kita kayak keganggu sedikit, walaupun sedikit gitu. Lain halnya kalau itu dilakukan bebarengan. Nah, jadi nggak mutlak, maksudnya nggak qot'i, nggak mutlak. Makanya beliau tuh tawakuf. Ada sih di Bogor tuh yang mengharamkan, ada juga yang galak. Tapi kalau Cibeduk, Tanah Baru itu dia tawakuf, bukan haram, mengharamkan. Nah, itu namanya karena semua hukum, semua yang kita lakukan di alam ini semuanya udah kena jatuh hukum, semuanya ada. Antara wajib, haram, sunnah, mubah gitu. Itu pasti itu. Kalau makruh kan ambil bagian dari syariat, sisa itu. Kemudian wal asbahu inna hadal amra wajibun ala kulli muslimin.
Wal asbahu, dan adapun yang paling asbah, paling samar, inna hadzal amra, sesungguhnya urusan ini, perkara ini, wajibun, adalah perkara yang wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Tsumma innal mu'minina, jadi wal asbah dan yang samar, ada juga perkara ini nih yang wajib atas setiap muslim. Jadi ada juga orang yang menyamarkan perkara yang wajib atas muslim, ada juga. Ini udah jadi wajib nih, disibah-sibahin, disamar-samarin. Nah itu banyak juga kasus tuh kalau kita lihat belakangan. Kemudian summa innal mu'minina, kemudian innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang mukmin, yang qasimuna, itu terbagi ila umumin wa khususin. Ada orang mukmin yang umum, ada orang umum yang khusus. Yang umum bagaimana? Fal umumu, adapun yang umum, qauna, mereka itu terjatuh fitarkil wajibat, di dalam meninggalkan perkara yang wajib, wa fi'lil muharramati, dan melakukan perkara yang haram. Itu orang mukmin yang umum. Wa ahsanuhum, dan orang yang paling terbaik di antara model begitu, model mereka, man, orang yubadirut bitaubati, yang menyegerakan taubat, wal istighfar, dan menyegerakan istighfar. Wala yahrusuna ala fi'lin nawafili, wala yahrusuna, dan tidak rakus, tidak ambisi, ala fi'lin nawafili, untuk melakukan perkara yang sunnah, wa yatamakkuna fil mubahati, dan dia dia terpaku pada perkara yang mubah. Itu orang mukmin yang umum begitu tuh. Jadi dia pernah meninggalkan perkara yang wajib dan melakukan perkara yang haram, kemudian dia tobat, istighfar, dan kemudian dia tidak maruk melakukan perkara yang sunnah, nggak maruk, nggak rakus, tapi dia ngetem, diem di dalam perkara yang mubah. Nah itu mukmin yang umum. Wa ammal khususu, dan adapun mukmin yang khusus, fayu adunal wajibati, mereka melakukan perkara yang wajib, wa yatrukunal muharramati, dan mereka meninggalkan perkara yang haram, bikulli hal, di dalam setiap keadaan, sakit, sehat, kaya, miskin, tetap dia melakukan begitu. Wa yuhafizuna, bukan cuma melakukan, tapi yuhafizuna, mereka menjaga, memelihara, ala fi'lil mandubat, dari perbuatan yang sunnah-sunnah. Wa yaktasiruna, dan dia meninggalkan, mengurangi, minal mubahat, perkara yang mubah-mubah, ala ma yakunu, atas apa yang menjadi wasilatan ilal qiyami bimtithalil awamiri wajtina bin nawahibi, yang menjadi wasilah kepada menegakkan perkara yang ma'ruf dan menjauhi perkara yang dilarang, nawahi. Wabillahi taufik. Jadi mukmin yang khusus itu dia lebih tinggi lagi, ame yang wajib dikerjain, ame yang haram ditinggalin, bahkan fi kulli hal, setiap keadaan, sakit kek, sehat kek, miskin kek, banyak duit kek, kagak punya duit kek, pokok dikerjain yang wajib, ditinggalin yang haram. Yang sunnah dirawatin terus yang sunnah. Yang mubah dijadiin bagaimana caranya biar yang mubah itu bisa melakukan perkara yang wajib dan bisa menjauhi yang larang, menjauhi yang dilarang. Maksudnya yang mubah itu contohnya kayak begini: makan, minum, jalan, ngomong, diem, tidur, kan hukumnya mubah tuh semua. Nah kalau orang mukmin khusus kagak mau, mubah tuh kagak mau. Kalau mubah kan definisi mubah, ditinggalin boleh, dikerjain boleh, itu mubah. Berarti kagak dapat apa dong. Nah kalau orang mukmin yang khusus kagak mau, mubah. Contoh, makan, minum, tidur, jalan, ngomong, itu mubah semua tuh. Contoh makan aja nih, mubah. Orang mukmin yang umum gak mau tuh. Dia mau bagaimana yang mubah biar dapat pahala, gitu maksudnya. Bagaimana makannya biar dapat pahala? Ya berarti dia kudu baca bismillah,
dia kudu niatin makannya biar kuat ibadah. Nah itu namanya yang mubah jadi bukan mubah lagi gitu. Tidur hukumnya mubah, tapi ketika sebelum tidur dia niatin nanti biar bisa tahajud, nanti biar bisa istirahat, bangun habis tidur ibadah biar lebih seger lagi. Nah tidurnya udah berpahala yang begitu. Tapi kalau tidak digunakan untuk sesuatu yang baik-baik, ya udah itu mengubah aja. Kita mandi setiap hari nih. Kalau kita model ngaji orang pengajian, walaupun bukan hari Jumat, jangan cuma kita mandi biasa. Sayang kagak ada pahalanya. Kita niatin innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu suka sama yang bagus dan demen sama yang bagus-bagus. Saya mandi biar bersih karena Allah demen sama yang bersih. Nah niatin begitu tuh udah mandi kita berpahala gitu. Tapi kalau orang nggak ngaji kan ya mandi biasa aja biar timbang biar bersih doang kan kagak niat ke situ. Nah itu namanya yang mubah. Nah orang mukmin yang khusus yaktasiruna itu yang mubah tuh diikutin dengan perkara yang biar jadi sunnah. Ya itulah berkaitan dengan apa yang kita aji. Intinya bahwa perkara yang wajib maka kita nyari aksesorisnya jadi wajib juga kita cari gitu. Itu intinya ke situ intinya. Maka setiap muslim kudu mencari ilmu perkara yang wajib tersebut walaupun sekedar dengan cara nanya itu udah gugur kewajiban. Jadi jangan sekedar taklid doangan kalau emang amal kita pengen ditingkatin dalam makom yang lebih tinggi. Walaupun sekedar tanya, dicontohkan kali itu Arab Baduy aja dia biar sujudnya nambah kualitasnya pakai nanya sama Nabi, bukan timbang ikut-ikutan. Itu model Arab Baduy, orang dusun. Apalagi kita yang orang pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita baca semuanya ada manfaatnya lahir batin dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan menjadi pengikutnya ulamaul alimin, ulamaus sholihin dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafani karim ya rahman rahim irhamna Allahumma bi hurmati ma qara'na fi hadzal majlis Allahumma bi barakati ma sami'na fi hadzal majlis ighfir lana dzunubana ustur lana uyubana ikshif lana qurubana Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal majlis al-ghazain bi ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir qulubana bi anwari ma ta'allamna fi hadhil lailatil mubarakah bi fadlika bi mannika bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.